Tapi kalau hanya semata-mata mempertahankan kekuasaan sama dengan yang lain-lainnya, Atau batu loncatan. untuk sekedar hanya berkuasa supaya tetap dikawal, supaya tetap dapat protokoler, nah itu jangan. Oke. Sebaiknya jangan. Jadi motif awalnya adalah niatnya apa dulu. Anda kenapa mengeksklud Nasdem? Karena alasan yang tadi ya? Kalau saya seandainya nanti Mas Anies maju, ya, lalu ya saya lebih menyarankan nggak usah lah, karena nggak ada manfaatnya juga. Kemarin juga nggak banyak bantuannya juga. Kita betul-betul memastikan para penyelenggara pemilu ini untuk berlaku fair. Dari awal harus kita kawal. Oke. Juga kita butuh bantuan masyarakat, butuh bantuan media, harus kita kawal. Digedor terus. Digedor terus mereka itu, supaya jangan macam-macam. Selebih dari situ kita nggak khawatir apa-apa. Oke. Nah, insya Allah kalau DKI relawan yang begitu kuat di sini, ya, teritorialnya memang wilayah kita, kita punya banyak pasukan di sini. Insya Allah saksi-saksi kita lebih kuat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya bersama Ari Yusuf Amir ya. Jadi kalau orang mau mencari calon presiden, kalau ini sudah Amir, sudah pemimpin. Amir itu bisa raja, bisa presiden ya. Yang jelas Amiril pemimpin ya, Amiril Mukminin, pemimpin kaum muslim tuh. Umar bin Khattab pertama kali dibilang Amiril Mukminin. Jadi saya panggil bro ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Bro Ari ya. Bro, kita bicara mengenai Anies lah ya kan. Kalau bacaan saya ya, sepertinya Anies bakal maju di Pilkada DKI kalau ada partai yang mendukungnya. Dan kita tahu bahwa minimal harus 2 partai kan. Tidak bisa satu partai 20%. Kecuali nanti Bro Ari dan teman-teman melakukan judicial review terhadap undang-undang yang 20% kursi dan 25% suara. Dan waktunya masih ada. Dulu Gibran aja bisa. Ringkas dan cepat. Ringkas dan cepat. Tetapi terlepas saya punya pendapat pribadi yang menginginkan Anies menjadi pemimpin oposisi dan memimpin Indonesia ke depan untuk perbaikan struktur politik terutama ya. Tetapi saya juga realistis melihat animo tadi saya tes ombak. Ternyata lebih banyak relawan yang menginginkan dia maju ke Pilkada DKI. Salah nggak menurut saya mengatakan Anies sepertinya bakal maju? Saya sebagai tim hukum dan sebagai orang yang dekat. Saya pikir sah-sah saja ya buat Anies. Karena begini ya, pertama yang harus dilandasi pemikirannya, apa makna dia maju sebagai Pilgub DKI? Apa tujuannya? Ya. Gitu. Jangan semata-mata tujuan itu hanya ingin memperebutkan kekuasaan. Mempertahankan kekuasaan. Nah ini harus kita luruskan dulu. Ya. Dengan semangat kita kemarin, semangat perubahan, semangat perbaikan di bangsa ini, motivasi awal untuk menjadi pimpinan daerah itu harus dengan niat dulu. Niatnya untuk apa? Nah, kalau sudah niatnya kita luruskan, bahwa tujuannya adalah untuk perbaikan Jakarta, melanjutkan pembangunan di Jakarta, mensejahterakan masyarakat Jakarta, oke, kita dukung. Tapi kalau hanya semata-mata mempertahankan kekuasaan, sama dengan yang lain-lainnya, atau batu loncatan, untuk sekedar hanya berkuasa supaya tetap dikawal, supaya tetap dapat protokoler, nah itu jangan. Sebaiknya jangan. Jadi motif awalnya adalah niatnya apa dulu. Tujuannya. Anda pernah nggak ngomong sama Anies mengenai hal ini? Saya beberapa kali bicara empat mata sama beliau. Beliau itu punya semangat yang luar biasa. Artinya idealismenya sampai sekarang masih kita banggakan lah. Dalam perjalanan panjang kita ini dengan
Mas Anies, dengan Gus Imin, dengan partai-partai, kita banyak dapat pengalaman berharga ini. Bagaimana partai kita yang begitu semangatnya, begitu kalah langsung balik kanan misalnya kan, meninggalkan kita yang lagi berjuang di MK, itu juga menyedihkan. Tapi itu fakta dan wajar gitu loh. Tapi paling tidak kita apresiasi lah, kemarin misalnya Gus Imin, pada waktu kita proses di MK, beliau komit, Mas Ari, selama proses MK, saya tidak akan melakukan negosiasi. Saya tidak akan komunikasi dengan Mas siapapun. Saya akan hargai Anda dan kawan-kawan untuk memperjuangkan ini di MK. Dia ngomong langsung? Dia ngomong langsung ke saya. Dan dia buktikan itu. Dia buktikan itu. Pak, kalau pasca MK, ya itu haknya dia sebagai pimpinan partai. Partainya kan juga butuh hidup. Butuh masa depan. Tapi sebelum proses MK, ini kan menyedihkan kalau sudah apa-apa sudah lakukan negosiasi, jadi kita nggak dianggap. Itu sisi. Maksud Anda ngomong tentang apa? Tentang Nasdem? Iya betul. Kita harus katakan jujur bahwa Nasdem melakukan hal itu. Jadi kalau kemarin itu kita menang, seandainya kan, mereka akan balik duluan ke kita. Tapi begitu kalah ya kita di. Nah inilah cara-cara berpolitik yang tidak sehat seperti ini yang harusnya kita tinggalkan. Jadi saya ingin remind kembali Sobat Era sekalian bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 pada malam hari itu pengumuman hasil Pilpres dan Pileg oleh KPU. Dan tidak lama dari itu Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang mendukung atau pengusung 01 mengucapkan selamat kepada pemenang ya. Kalau menurut Barus itu yang diumumkan oleh KPU pemenang. Emang ada yang diumumkan oleh yang lain kan? Nggak mungkin kan? Dan itu sempat saya katakan melukai relawan. Perasaan Anda pada waktu itu gimana? Karena Anda lagi sibuk-sibuknya untuk applying ya, untuk menyampaikan bayangkan ratusan kawan-kawan lagi berjuang siang malam tidak tidur tanpa dibayar, berjuang untuk memperjuangkan ini sampai pada, kalau dibayar bukan relawan namanya. Bukan relawan namanya, sampai di darah penghabisan. Nah, lalu ada kawan-kawan yang melakukan hal seperti itu. Tapi sebagai pemimpin pada waktu itu saya satu kata pun saya tidak menyesali sikap itu. Ketika media menanyakan kepada kita, bagaimana tuh Nasdem? Kan mereka sudah ini. Saya bilang, itu belum final. Buktinya mereka masih mengirimkan kawan-kawannya gabung ke tim kita pada waktu itu kan. Ada. Ya sebetulnya cuma kirim nama, tapi orangnya nggak ada. Nah ini klarifikasi juga bahwa partai politik pengusung itu di tim hukum nasional, kalau mau diklarifikasi pada waktu itu PKS ada ya? PKS ada. PKB? PKB nggak ada, tapi Muhaiminnya konsisten, komit. Setiap kita rapat hadir Pak Muhaimin. Nasdem ada namanya, orangnya nggak ada? Nggak pernah ada. Walaupun Taufik Basari pernah hadir dalam persidangan, cuma sekali doang, karena dia nggak tercantum sebagai tim hukum. Dia minta hadir, waktu itu minta hadir sama kita, ya kita izinkan untuk hadir. Kita menjaga kekompakan lah pada waktu itu. Tapi tidak diperbolehkan MK pada sesi berikutnya, karena tidak terdaftar sebagai tim kuasa ya namanya. Bisa lanjutkan bro. Ya, kaitan tadi dengan Pilgub DKI ya, saya pikir satu pertama niatnya untuk maju. Kalau niatnya sudah lurus, sudah benar, baru kita bersama-sama. Jadi ketika kita melangkah, apapun resikonya kita siap, karena niat kita baik. Nawaitunya baik. Kita resikonya kita hadapin. Lalu yang kedua, memang kalau kita berniat tadi adalah untuk kebaikan, untuk perubahan, dan masyarakat Jakarta memang membutuhkan Anies, karena 5 tahun ke depan ini adalah kewajiban Anies untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang belum tuntas kemarin. Suatu kewajiban bagi Anies gitu, untuk melaksanakan amanah ini. Gitu. Dari hasil-hasil survei kan selalu di atas 30-an Anies ini, beberapa survei. Artinya masyarakat masih banyak menginginkan beliau untuk hadir di DKI. Nah saya pikir sah-sah saja kalau Anies melaksanakan itu dan partai-partai politik mendukung dia. Itu sah-sah saja. Kita tidak bicara, walaupun saya pribadi misalnya punya keinginan, tapi saya tahu ya bagaimana aspirasi publik juga. Makanya saya bertanya biar tidak egois kan. Pertanyaannya adalah, Anies sudah melepaskan kesempatan untuk maju sebagai calon independen. Karena pendaftaran sudah selesai ya, silon itu sudah dia tidak pakai kan, atau dia tidak pernah memintanya. Dan salah satu-satunya cara adalah harus diajukan oleh partai politik. Saya membayangkan rasanya partai politik yang akan maju ya itu aja yang akan mendukung Anies. Barangkali PKS frontliner, karena sampai sekarang kelihatannya tidak ada sambungan juga ke Prabowo Gibran. Berikutnya ada
PDIP juga, entah angin surga entah enggak, PKS bilang ayo kita sama-sama. Dan nanti PDIP 24 ini akan rakernas dia, akan memutuskan. Saya dengar ada 8 nama yang akan jadi calon gubernur, tapi dari 8 nama itu 6 disebutkan, 2 disimpan. Gitu. Berikutnya ya partai yang barangkali Anda tadi permasalahkan, Nasdem, yang sudah mengatakan akan dukung kalau Anies mau lagi, dan bahkan sudah menyediakan wakilnya, Sahroni kan. Lalu ada partai PKB yang kedekatan Anies dan Muhaimin kita tahu chemistry-nya jalan betul, kayak kakak dan adik. Ya, walaupun Anies lebih muda, tapi Anies terlihat seperti kakak karena baby face kan Muhaimin. Dan PKS tentu tadi saya sudah sebutkan awal, dan PKS barangkali juga sudah memajukan cukup besar PKS. Nama Mardani Alisera, ada Igo Ilham, ya, kemudian ada Ustadz mantan presidennya siapa? Mantan presidennya itu ya? Hidayat, bukan Hidayat. Mantan presidennya yang sebelum ini sekarang. Itu juga kelihatannya siap. Di antara preferensi seperti itu, saya ingin pendapat Anda pribadi, bukan pendapat yang strategis. Anda pengennya kemana? Anda diberikan kewenangan untuk membuat atau mencari 2 partai politik misalnya. Anda ambil yang mana? Ya, saya pikir juga tidak perlu banyak partai politik. Ya, karena memang berdasarkan pengalaman kita, ya mohon maaf, nggak ada manfaatnya juga banyak-banyak partai politik. Jadi cukup 2, karena 2 aja 2 cukup. Ya, kalau misalnya bisa PKS dengan PKB atau PKS dengan PDIP sekalipun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya pikir silakan aja. Karena ternyata dalam pertarungan itu figurnya ditentukan. Figur ini siapa? Apapun partainya, kalau figurnya tidak bisa layak jual, nggak bisa juga. Kita menangani banyak perkara pilkada, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Figur itu yang paling penting. Pertanyaannya, Anda kenapa mengeksklud Nasdem? Karena alasan yang tadi ya? Kalau saya seandainya nanti Mas Anies maju, ya, lalu ya saya lebih menyarankan nggak usah lah, karena nggak ada manfaatnya juga. Kemarin juga nggak banyak bantuannya juga. Tapi mereka kan ada televisi kan? Televisinya coba, kalau kita mau jujur, ya mohon maaf ini, kita ngomong apa adanya ya. Kemarin pada waktu kita lagi sibuk-sibuknya membangun opini, apa bantuan televisinya dari MK ya? Di MK ya? Dari MK. Kita nggak pernah diundang sebagai narasumber di sana. Ya, diundang cuman hanya yang kecil-kecil, nggak ada yang substantif. Dan opini tidak pernah dibantu di sana. Itu fakta. Kawan-kawan kita, misalnya Anda waktu itu sebagai tokoh narasumber utama kita, Bambang Wijayanto, Hamdan Zulfa, mereka malah justru mengundang orang-orang lain. Tidak ada dukungan sekalipun untuk opini kita. Pasca kita kalah suara, mereka langsung balik kanan, terang-terangan. Jadi politik yang beretika betul-betul nggak bahkan balik kanannya itu tidak hanya ketika kalah di MK, tapi begitu diumumkan hasil oleh KPU kan sudah. Maksud saya diumumkan KPU setelah kanan semua. Kita nggak ada dianggap, nggak pernah diundang. Saya tidak mau memojokkan Anda. Finally kalau kemudian Anies didukung oleh Nasdem, karena itu kan kalau masih. Saya justru pengen yang lebih substantif. Anda yakin nggak sebenarnya Pilpres kemarin itu curang? Sangat yakin. Kita sangat yakin. Makanya kita dengan semangat dan dengan penuh keyakinan kita akan menang kemarin itu. Kalau itu sangat curang. Makanya itu ya, kalau kita simak dalam semua putusan hakim, 88 hakim, semua merekomendasikan bahwa peristiwa kemarin dalam Pilpres jangan diulangi di pilkada. Kalau Anda ingat kan? Ada kalimat itu, jangan diulangi di pilkada. Apa itu? Cawe-cawe penguasa. Bansos jangan digunakan. Aparat jangan digunakan. Lalu KPU Bawaslu jalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Semua 88 itu mengatakan hal yang sama. Artinya apa? Semuanya mengakui. Kondisi yang sebenarnya itu mengakui, cuma beda ada yang sudah diikat lehernya. Kalau itu ya kita paham lah. Tapi kalau kita bicara curang secara formal, minimal 3 orang mengatakan curang. Nah, kenapa saya tanya demikian? Sangat mungkin nanti kalau Anies maju dan berhadapan lagi dengan penguasa,
penguasanya sudah beda, tapi bau-baunya masih kuat kan, Prabowo Jokowi. Karena kita tahu Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober, 1 bulan setelah itu 27 November akan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Saya tidak tahu apakah dia sudah konsolidasi atau tidak, karena jangan lupa, walaupun dia baru dilantik, tapi sekarang dia sudah presiden elect, sudah berkunjung ke luar negeri dan lain sebagainya, ya kan? Kita sudah ada 2 presiden. Dan juga kita tidak tahu apakah mereka nanti kompak untuk bagi-bagi teritorial. Misalnya Sumut buat Bobi, Jawa Tengah buat siapa misalnya ya, dan lain sebagainya. Tapi itu soal yang nanti kita akan ketahui kemudian. Tapi bagaimana strategi Anda dan keyakinan Anda bahwa pilkada ini memang akan benar dan genuine hasilnya, tidak ditentukan oleh bukan hanya dukungan loh, tapi permainan. Kalau dukungan sih di belakang, tapi permainan itu di depan. Gimana? Saya pikir begini ya. Saya pikir nanti setelah selesai Presiden Jokowi, suasana akan berubah. Oke. Saya meyakini itu. Oke. Karena saya meyakini Prabowo nanti akan sebagai presiden yang terpilih, dan dia akan, setelah dia dilantik, Ya. dia akan menunjukkan sikap dia bahwa dia sudah selesai, beliau sudah jadi presiden. Oke. Lalu dia ingin menjaga nama baik itu. Oke. Saya meyakini itu, sehingga saya meyakini Prabowo tidak akan cawe-cawe dalam urusan ini. Oke, belum terpikir jangan-jangan ya, karena Ya. baru biasanya. Ya, pertama, dan saya yakin karena begini, kita bisa lihat backgroundnya Prabowo, latar belakangnya dia, ya. Lalu juga bagaimana hubungan dia selama ini dengan Mas Anies. Selama ini kan hubungannya sangat baik. Iya. Gitu. Yang bermasalah ini kan Anies dengan Presiden Jokowi. Iya. Sama Prabowo sebetulnya nggak ada permasalahan. Kalau bersaing ya wajar-wajar saja. Gitu. Nah, sehingga saya meyakinin bahwa Pak Prabowo tidak akan cawe-cawe dan akan membiarkan proses pilkada secara demokratis. Saya meyakini. Anda meyakini atau harapan ini? Saya meyakini. Oh, meyakini ya. Saya Oke. meyakini. Kalau meyakini lebih dari harapan. Ya, saya meyakini. Luar Sehingga- biasa Prabowo ya. Apalagi kita bicara DKI. Iya. DKI ini semua mata terbuka. Lebih banyak orang inteleknya di DKI ini. Iya. Jarum jatuh pun bunyi, semua tahu. Oke. Jadi kalau mau bermain di DKI ini harus luar biasa hebatnya. Gitu. Kalau di daerah-daerah kemarin oke lah bisa dimainkan. Kalau di DKI itu akan lebih susah untuk bermain. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, ini kita selalu orang ada bicara mengenai histori 2017 ya. 2017 itu Anies menang, tapi jangan lupa putaran pertama kalah, ya kan? Ya, betul. Pada putaran kedua baru menang. Banyak yang mempermasalahkan juga, ada gerakan 212, ada penersangkaan dan Ahok, pendakwaan Ahok dan lain sebagainya. Seandainya nanti Anies bersaing sama Ahok lagi, tapi rasanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Masalahnya Ahok sudah nggak didukung lagi sama presiden. Iya. Karena Ahok PDIP kan. Iya. Saya membayangkan misalnya ya, Anies Ahok nggak bisa juga karena nggak bisa jadi wakil gubernur. Jadi ini sekaligus klarifikasi ya buat sobat era sekalian. Jadi tidak ada paket Anies Ahok ya. Anies Ahok. Kalau Ahok mau maju, dia harus maju dari paket lain. Iya, betul. Ya kan? Ya let's say misalnya katakanlah Anies, saya membayangkan Anies berhadapan dengan koalisi penguasa. Koalisi Gerindra, PAN, kemudian mungkin P3 masuk di sana juga, Golkar juga masuk, melawan, jangan-jangan Nasdem juga di sana, kita nggak tahu kan, melawan pendukung Anies ya. Apa yang Anda bayangkan? Atau apa yang Anda siapkan sebagai tim hukum yang barangkali ada perpanjangan tugas sampai pilkada DKI gitu ya. Ya, masalahnya kita ini diciptakan memang untuk jadi pejuang. Oke. Kita tidak pernah gentar terhadap lawan siapapun. Oke. Tidak perlu kita khawatirkan. Oke. Tapi kita perlu gentar terhadap niat kita. Kalau niat kita baik, kita berani. Kalau niat kita jahat, kita takut. Itu saja standarnya. Jadi siapapun yang kita hadapi, kita nggak perlu gentar. Gitu. Lalu yang tadi kembali tentang Anies ya. Anies itu sudah membuktikan selama 5 tahun di DKI, dia melakukan hal-hal yang terbaik. Itu bisa disurvei, bisa dilihat secara nyata
banyak sekali pembangunan-pembangunan dan masyarakat merasakan itu. Iya. Gitu. Makanya dia diusung menjadi calon presiden. Iya. Dengan jumlah suara yang kemarin cukup signifikan. Iya. Bayangkan seorang Anies bisa dapat hampir 50 jutaan. Iya. Untuk semangat perubahan, nggak pakai apa-apa loh itu. Iya. Artinya apa? Artinya dia telah berhasil menunjukkan kerjanya. Jadi ada track recordnya. Jadi orang bukan katanya, tapi dia sudah menunjukkan bukti fakta. Iya. Gitu. Oke. Pertanyaannya kan kita tidak mau konyol. Hanya orang bodoh, hanya keledai yang mau jatuh Masuk di lubang yang sama. sama. Kalau Anda evaluasi ya, terlepas bahwa sebenarnya kita harusnya ada peluang menang di MK kemarin itu, orang membayangkan Soehartoyo ke kita juga, Iya. tidak melipir ya. Apa yang Anda pikirkan kalau seandainya memang, saya pastikan akan balik lagi ke permasalahan hukum juga nanti. Apa yang Anda yang sekarang terlintas, ya jangan terlalu konkret juga, tetapi paling tidak apa yang terlintas di Anda untuk persiapan ke depan sebagai koreksi kemarin? Pertama, tentang saksi di lapangan. Kita kemarin memang oleh karena terlampau luas dengan biaya kita yang sangat minim kemarin itu kita kelemahan di sana. Lalu kedua, yang harus kita akui, kita betul-betul memastikan para penyelenggara pemilu ini untuk berlaku fair. Dari awal harus kita kawal. Juga kita butuh bantuan masyarakat, butuh bantuan media, harus kita kawal. Digedor terus mereka itu, supaya jangan macam-macam. Selebih dari situ kita nggak khawatir apa-apa. Nah, insya Allah kalau DKI relawan yang begitu kuat di sini, ya teritorialnya memang wilayah kita, kita punya banyak pasukan di sini. Insya Allah saksi-saksi kita lebih kuat nantinya. Jadi Anda seperti ingin dalam tanda kutip mengulangi kelemahan, bukan mengulangi, memperbaiki kelemahan yang ada. Harus kita akui ada beberapa kelemahan kemarin. Jadi the last question adalah, jadi Anda berharap betul Anies masuk dalam bursa Pilgub DKI? Pilgub DKI. Yang paling penting itu, saya nggak percaya juga DKI. Jangan-jangan DKI juga tetap. Karena Prabowo nggak mau pindah juga. Jauh di sana dan capek. Pertama begini ya, kita jangan mencintai kekuasaan. Tapi gunakan kekuasaan untuk mencintai banyak orang. Dengan semangat itu, saya yakin Mas Anies akan menjalankan amanah ini sebaik-baiknya dan berguna bagi masyarakat di DKI, insya Allah. Dan jangan berpikir 2029. Jangan dulu lah. Belum saatnya kita berpikir itu. Kita sekarang kerja nyata dulu. Iya, artinya maksudnya ketika Anda dijadikan gubernur DKI, ya kerjalah dengan jadi gubernur DKI sebaik-baiknya. Jangan perkara kemudian eksesnya Anda dicalonkan di 2002 itu ekses saja. Karena kalau Anda kerja baik, ya Anda akan dicalonkan orang. Tapi kalau Anda kerja tidak baik, jangan berharap gitu. The last statement coba apa? Ya, pertama kekuasaan itu semu. Jadi silih berganti kekuasaan. Jadi jangan pernah bangga atas kekuasaan yang kalian miliki. Ya, kita baca sejarah bagaimana Soeharto berkuasa 30 tahun, Jenderal Bintang 5, punya partai, punya semua kekuasaan. Tapi setelahnya begitu-begitu saja. Nah, itu yang kita pesankan kepada Mas Anies. Jangan pernah mencintai kekuasaan, tapi gunakan kekuasaan untuk mencintai banyak orang. Jadi gunakan kekuasaan sebagai sekedar sarana saja. Bro. Saya lupa tadi membacakan beberapa komentar dari masyarakat ya, dari sobat era sekalian. Gitu. Komentar terakhirnya, Refli anak Dajjal. Allahu Akbar ya. Kotor C lidahnya C, apalagi Refli yang suka ngomongin orang. Gimana caranya? Ini kita ngomong tentang kekuasaan penguasa, bukan urusan privat. Ini urusan publik yang kita omongkan ya. Jadi beda ya. Ini jadi orang ribut sendiri-sendiri nih. Rehan 123 pingin meludahi muka Ci Refli yang kayak setan. Allahu Akbar ya. Saya senang nih kalau dimaki-maki orang. Berarti kan dosa saya berkurang ya. Nis, pakai Nis juga nih, so akrab nih. Minimal kalau pengen jadi presiden namanya harus diganti deh. Minimal harus ada huruf O-nya ya. Beda lagi nih ya. Cadas Bung Refli.
Refli, kita butuh orang seperti Anda. Ini kenapa urusan saya jadi? Bukan urusan Anies ya kan? Oke, siapa partai pengusung Anies? Ya monggo aja, terserah partai Anies. Maksudnya terserah partai Anies ya. Apalagi? Di Pilkada Jateng aja Bang RH, wahai Jateng tidak lebih kuat daripada DKI kan? Kalau DKI kan daerah otonom sendiri kan, Betul. tidak terbagi dia dengan kabupaten kota. Terakhir ya, kalau kita lihat dari ini semua memang Bang Refli marah sama Caimin kah? Enggak pernah saya marah. Yang kita nilai itu sikap ya. Iya. Jadi kalau kita sikap, kita tidak orangnya tapi sikapnya. Terakhir ya, saya membayangkan ada orang mengatakan, waduh kalau bangsa ini akan senantiasa terbelah terus tuh kalau nanti gengnya Anies, gengnya penguasa yang baru di Pilpres begitu, di Pilkada DKI juga akan begitu. Apa nasihat Anda kepada mereka yang selalu ingin mengatakan begitu, padahal kompetisi kan biasa aja kan? Oke, silakan. Ya, jadi jangan lihat di kompetisinya, tapi lihat di nilai-nilainya. Iya. Ya, jadi selama nanti pemerintahan Prabowo itu menunjukkan bahwa sikap demokratis, menjunjung tinggi hukum, menegakkan keadilan, harus didukung. Oke. Tapi selama proses itu tidak dilakukan, dilawan. Apapun prosesnya. Jadi sekarang proses Pilpres sudah selesai. Sekarang kita lihat kerjanya Pak Prabowo bagaimana. Kalau beliau bersikap sebagai seorang negarawan, dia demokratis, dia baik, dia membangun masyarakat, mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat, kita dukung dong. Walaupun kita bukan kemarin pendukungnya, sekarang harus kita dukung. Tetapi paling kalau tidak kita apresiasi. Ya. Tapi kalau ternyata sebaliknya, malah dia lebih otoriter, lebih keadilan di masa bodoh kan, kita lawan, harus kita lawan. Jadi nilainya, jangan lihat orangnya. Gitu. Oke, ya sahabat era sekalian, mudah-mudahan percakapan kita berguna ya di tempat yang sangat teduh ini ya. Ini adalah Kebun Cikeas 19. Kebun Cikeas 19 ya. Bisa disewa untuk untuk bikin sinetron. Tetapi ini untuk kumpul-kumpul dan omon-omon. Sayang kita terlambat tadi datangnya, padahal banyak sekali narasumber untuk omon-omon. Makasih Bro Ari ya, Ari Yusuf Amir, Ketua Tim Hukum Nasional. Mudah-mudahan kita bertemu terus dalam kondisi yang keadaan yang sangat baik ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.